para pencari fakta. Ketika saya lupa betapa berbakatnya Tuhan, saya melihat ke laut. Itulah sepenggal kalimat yang dikatakan Whoopi Goldberg. Laut memang salah satu ciptaan Tuhan yang sangat menakjubkan. Dan sampai saat ini, laut masih menyimpan misteri besar bagi manusia. Terlebih lagi laut dalam yang belum terjamah kehidupannya oleh teknologi sekalipun. Bahkan para penyelam pun seringkali menemukan hal-hal di dasar laut secara tidak sengaja yang belum dijumpai orang lain. Penasaran kan apa aja? Yaudah kita lihat videonya. Mari kita mulai dengan Cenote Angelita atau gua malaikat kecil yang terletak di Meksiko. Di kedalaman 30 meter akan terdapat air yang sekitarnya segar, layaknya air tawar. Namun setelah melebihi kedalaman 60 meter, maka air akan berubah menjadi asin. Dengan kedalaman tersebut, terdapat fenomena yang langka, sehingga orang-orang menyebutnya sebuah sungai di dasar laut. Menambah keindahan sungai adalah dedaunan berwarna-warni, dan cabang-cabang pohon di sekitarnya, serta mengapung di sepanjang tepi sungai dikarenakan kepadatan airnya. Kondisi ini sangat mengejutkan, karena dua jenis air ini tidak saling tercampur. Iya, bagaikan air dan minyak gitu deh. Secara ilmu pengetahuan, ternyata lokasi sungai ini bukanlah sungai seperti yang terlihat di daratan. Tetapi suasananya memang mirip sungai dengan lapisan seperti air yang berwarna agak kecoklatan. Namun hal tersebut bukanlah berasal dari air tawar. Bagian kecoklatan yang mirip air sungai itu adalah lapisan bagian bawah gas hidrogen sulfida yang memiliki berat jenis yang lebih berat daripada campuran air laut, sehingga cenderung mengumpul di dasar lautan. Dan inilah yang tampak seperti alur sungai. Cenote ini sendiri memiliki sejarah yang sangat tua. Suku Maya biasa menggunakannya untuk bepergian ke kota lain. Namun baru abad ke-20, ketika penyelaman dan penjelajahan gua menjadi populer, Cenote-cenote ini kembali menarik perhatian, sehingga Cenote Angelita menjadi terkenal di seluruh dunia. Buat para pecinta biota laut harus tahu nih, kalau ternyata ada sejenis teripang langka yang memiliki nama Enipneustes eximia atau monster ayam tanpa kepala. Teripang adalah Echinodermata, film hewan laut invertebrata yang mencakup bintang laut dan bulu babi. Namun jenis teripang yang satu ini pertama kalinya terlihat di kedalaman Samudra Selatan pada tahun 2018. Jika sebagian besar teripang tidak bisa berenang, justru monster ayam tanpa kepala mampu bergerak menyusuri laut dan menurunkan dirinya hingga ke dasar laut untuk mendapatkan makanan. Selain itu, makhluk ini pun cukup karismatik dengan gerakannya yang seakan seperti terbang. Monumen Yonaguni yang merupakan struktur batuan bawah laut yang ditemukan pada pertengahan 1980-an di dekat Pulau Yonaguni, Jepang. Beberapa orang percaya bahwa formasi seperti ziggurat berasal dari kota kuno. Monumen persegi panjang yang pertama kali terdeteksi oleh seorang penyelam scuba memiliki panjang lebih dari 165 kaki atau 50 meter dan lebar sekitar 65 kaki atau 20 meter. Sejumlah cendekiawan telah mengunjungi situs tersebut, tetapi asal-usulnya masih belum pasti. Menurut beberapa orang, monumen itu adalah piramida berundak buatan manusia. Selain banyak garis lurus, beberapa batu konon memiliki ukiran. Di dekatnya ada formasi lain yang menunjukkan kota kuno yang tenggelam. Teori ini berpendapat bahwa struktur tersebut setidaknya berusia 5.000 tahun dan milik peradaban yang hilang. Namun peneliti lain mengklaim bahwa monumen itu alami, dibentuk selama bertahun-tahun oleh arus bawah laut. Mereka menyatakan bahwa pintu masuk Yonaguni melengkung dan membentuk sudut 90 derajat yang tampaknya paralel. Formasi yang tidak biasa ini sebagian besar diyakini alami daripada buatan manusia, terutama karena strukturnya melekat pada massa batuan lebih besar. Lapisan situs yang terdefinisi dengan baik juga cenderung terbentuk secara bertahap karena posisi situs ada di daerah rawan gempa.
Dan beberapa batu yang nampak memiliki ukiran hanyalah goresan alami. Selanjutnya, ada penemuan kapal selam USS Greyback dan 80 orang awaknya hilang saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Pada tahun 1944, ketika diserang oleh pesawat Jepang, proyek eksplorasi bawah laut berhasil menemukan bangkai kapal selam tersebut di lepas pantai Okinawa, Jepang. Setelah menemukan dokumen militer yang dikoreksi terlebih dahulu perihal titik koordinatnya karena salah penerjemahan dari dokumen Jepang. Sebelum dikoreksi, titik koordinat posisi tenggelamnya kapal selam itu digambarkan berada sekitar 160 km dari lokasi penemuannya. Proyek LOS 52 yang bertujuan menemukan sejumlah kapal selam Amerika Serikat yang hilang saat Perang Dunia. Dan ternyata, sebelum tenggelam, kapal selam USS Greyback mampu menenggelamkan setidaknya 14 kapal perang lawan selama periode perang. Dan atas perannya tersebut, kapal selam ini telah memperoleh 2 kali penghargaan dan 8 bintang pertempuran dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan terakhir adalah Christmas Tree Worm atau cacing pohon Natal. Spesies ini memiliki ukuran tubuh tidak lebih dari 4 cm dan rata-rata hanya sekitar 3,8 cm. Namun, meski ukuran tubuhnya kecil, cacing ini mudah terlihat. Hal ini disebabkan oleh bentuknya yang khas, keunikan, dan berbagai warna tubuhnya yang mencolok. Warna-warna yang cerah itulah yang seringkali menarik perhatian para penyelam dan peneliti. Kemampuan bertahan hidup spesies yang satu ini tidak boleh diragukan loh. Cacing yang juga memiliki nama latin, Spirobranchus giganteus ini mampu hidup hingga 40 tahun lamanya. Untuk hal ini, tergantung pada ukuran dan kesehatan terumbu karang tempat mereka tinggal. Cacing ini juga memiliki tabung kalsium karbonat, seperti halnya sistem akar pohon. Bagian tersebut digunakan untuk menembus terumbu karang yang mereka huni. Christmas Tree Worm memiliki cara tersendiri yang terbilang unik ketika bereproduksi atau berkembang biak, yakni cacing betina akan mengeluarkan telur. Sementara cacing jantan akan mengeluarkan sperma di dalam air. Telur tersebut kemudian akan dibuahi secara terpisah dari kedua inangnya. Setelah dibuahi, telur akan menjadi larva dalam kurun waktu 24 jam, menetap di terumbu karang, dan menghasilkan tabung lendir yang kemudian berkembang menjadi cacing. Selain tubuhnya yang memiliki berbagai macam warna, cacing ini juga memiliki 2 mahkota yang menonjol, seperti tabung yang terdiri dari radioles. Nah, radioles inilah yang berfungsi sebagai tempat bernapas, sekaligus menangkap makanan menggunakan silia atau bulu-bulu mereka. Cacing ini umumnya memakan sejenis zooplankton, fitoplankton, dan juga detritus organik. Halo para pencari fakta.